Padamu negeri, kami berjanji. Padamu negeri, kami mengabdi. Padamu negeri, kami berbakti. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Gak ada yang tahu apa dalam pikiran saya jikalau dia tidak mengenal saya secara keseluruhan. Selamat sore untuk teman-teman awak media dan teman-teman wartawan. Pada hari ini Selasa 20 Juni tahun 2023, kami tim pengacara sudah habis dari Polsek Bekasi Selatan bertemu dengan Kapolsek untuk mengkonfirmasi sebuah persoalan hukum yang terjadi, perkara hukum yang terjadi di Polsek Bekasi Selatan. Untuk lebih jelasnya akan diterangkan oleh Bapak Brigjen Lumenta SMH, selaku pengacara senior di Polsek Nasional. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Sekjen Dulu SH KPK. Untuk hari ini tadi melanjuti perkara Dupriyono dengan Wahyono. Tadi kami sudah konfirmasi dengan Kapolsek Pak Dupriyono juga bersama namanya, dan beliau mengatakan bahwa masalah itu sekarang ini justru sudah diproses sampai ke tahap P21 dan sudah katanya sudah akan disidangkan karena proses itu kelanjutan dari reaksi kita kemarin, aksi kita ya, dan karena sudah viral sehingga ini dilanjutkan. Lalu saya sempat bertanya bagaimana dengan masalah intervensi. Nah, beliau menjawab bahwa itu adalah salah persepsi dari pihak kita, karena dia sudah tanya, sudah bersumpah demi Allah katanya di depan saya panggil di sini, bahwa mereka itu tidak ada rencana untuk ketemu dengan kedua orang itu cuma bertepatan mereka pulang dari kejaksaan dan melihat ada orang yang kita kenal yang kemarin sempat kita sidik, sekarang kok ada di jalan, ada apa ya, mereka sehingga itu membuat sedikit kekalutan dari si pihak Priyononya itu, sehingga memanggil kita, sehingga kita ke sana, buru-buru ke sana, sehingga terjadi perdebatan di jalan. Itu kedua mengenai keuangan. Dan waktu itu juga ada uang yang diberikan oleh tersangka ini kepada kepolisian. Oh, itu adalah uang jaminan, uang jaminan penangguhan sementara, dan itu sekarang ini sudah dititipkan di panitra di pengadilan. Itu aja yang dia jawab tadi. Sekian Pak, silakan. Boleh diperjelas Pak, maksudnya dititipkan ke panitra dalam hal apa ini? Jadi begini, di dalam KUHP itu ada sistem penangguhan penahanan itu harus dengan jaminan, apakah jaminan uang atau jaminan dari keluarga ya, untuk menjamin, dan itu dimungkinkan menurut undang-undang. Ini itu pasal itu yang dipakai mereka itu dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip untuk mengeles ini kita yang mengatakan bahwa itu adalah indikasi pemerasan, dan uang itu katanya utuh ada di panitra sekarang, utuh sebagai jaminan penangguhan sementara. Dan itu apakah sudah dikonfirmasi ke pihak panitranya bahwa uang tersebut ada di sana? Memang kita belum sampai ke panitra, kan ini baru pihak Kapolsek ya. Nanti mungkin besok kita akan cross check ke panitra itu. Tapi karena dia tadi bersumpah-sumpah, dia bilang saya ini ngomong benar, nggak mungkin mau ini, dia katanya presisi. Terkait dengan perkara ini, seperti apa nih tanggapan daripada ketua? Oke. Terima kasih untuk para awak media, para advokat yang gagah berani. Ya, saya sebelum memberikan statement atau jawaban atas pertanyaan para awak media, para wartawan, sampai sekarang saya hafal lagu yang dikatakan, padamu negeri
kami berjanji padamu negeri, kami mengabdi padamu negeri, kami berbakti bagimu negeri, jiwa raga kami. Gak ada yang tahu apa dalam pikiran saya jikalau dia tidak mengenal saya secara keseluruhan. Saya mendirikan lembaga ini bukan dalam konsep cita-cita. Saya mendirikan lembaga bantuan hukum ini bukan dalam konsep ingin sesuatu yang terkait dengan sumber penghasilan. Saya mendirikan lembaga ini berdasarkan panggilan saya menjadi seorang aktivis, menjadi seorang praktisi hukum. Saya seorang akademisi. Sampai sekarang saya masih sedang berkuliah. Saya ini mahasiswa. Ya. Dan saya tidak melihat ada yang sudah ku dengar disampaikan oleh advokat tadi ketika pulang dari polsek terkait dengan 2 oknum polisi. Rekamannya mana itu? Yang mengatakan tolong dibantu kami dalam propam, ada nggak? Saya tidak yakin tentang apa yang dikatakan sumpah. Ada juga itu pejabat disumpah, tapi ditangkap juga sama KPK. Terkait sumpah, itu sebuah apa yang diucapkan melibatkan Tuhan dalam dirinya. Tentang sumpah palapa, Mahapati Gajah Mada melibatkan Tuhannya terkait dengan pekerjaannya. Tidak akan makan buah pala sebelum Nusantara bersatu. Tapi banyak juga pejabat, banyak juga oknum aparat penegak hukum yang terkait dengan sumpah jabatan, tapi ditangkap juga. Jangan terganggu penyidikan, sidik, dan penyidikan dan lain sebagainya terkait dengan penegakan hukum dengan sumpah. Kalau udah sumpah memang sudah tidak usah lagi diproses. Ya nggak bisa dong. Tadi udah saya tanya advokat, apa kata Kapolsek? Ya, mereka tidak bersalah. Justru kalau ini dilanjutkan yang korban nanti itu yang 2 orang yang kliennya Bapak. Loh kenapa? Saya tanya pengacara. Karena dia itu kan ditangguhkan. Dan uang yang dikasih kepada polisi yang berapa juta itu? 30 kemarin itu, lebih kurang kalau nggak salah. Itu udah kami kasih ke panitra. Loh, kan ada restoratif justice. Listio sendiri yang berkata, jangan karena ayam tetangga kelindes lalu berperkara terus. Kan sudah berdamai. Yang kita kritisi dan yang kita keberatan bahwa oknum kepolisian yaitu Polsek Bekasi Selatan ketika datang advokat hendak mengurus perkara klien yang dimana ada istrinya datang dipengaruhi. Tahanan itu jangan pakai pengacara. Sementara uang udah dikasih menurut pengakuan klien kita, keluarganya sekitar 5 juta di mobil. Udah ngurus kepada oknum polisi yang ada di daerah lain, habis sekian puluh juta. Datang ke kami nggak pakai uang, ayo kita bela. Tapi begitu sampai di sana, dihalang-halangi oleh oknum polisi yang tidak kusebutkan namanya. Yang mau kusampaikan adalah tidak mungkin seorang itu bisa lepas kalau tidak ada maunya. Terbukti dikasih katanya uang kepada yang kehilangan motor berapa juta itu, dibuatlah perdamaian. Tapi oknum polisi meminta uang kepada 2 klien kita ini, keluarganya, dikasihlah. Nah, setelah kami ketahuin itu, kami laporlah ke Propam. Tadi udah saya telepon, kasih Propam, Ibu Kompol Rosdiana SH. Mereka mengatakan proses penyidik, proses kode etiknya tetap kami kerjakan dan sudah dilaporkan kemarin ada SP2HP kepada kami dan masih lagi dimintai keterangan. Tapi terkait kepada Kapolsek Bekasi Selatan, dia ngomong tadi kepada pengacara, saya tadi agak merasa gimana ya, kalau ini dilanjutin nanti ditangkap lagi. Saya mau katakan, apabila itu dilanjutkan dalam konsep katanya penegakan hukum, tapi yang 2 oknum, mana rekamannya itu? Mana? Yang mengatakan itu, tolong dibantu kami di Propam ya, yang katanya dia kebetulan lewat jumpa dengan siapa itu kemarin? Priyono itu. Nggak yakin saya. Tolong kepolisian buktikan itu. Orang dia ngomong kok. Ini ada apa sih? Ingat, Ferdi Sambo sempat dia dibela oleh teman-temannya loh. Tapi apa yang terjadi? Ferdi Sambo sempat dibela oleh teman-temannya. Ya. Persoalan Ferdi Sambo, persoalan di mana dikatakan oleh Ferdi Sambo, ibu digagahin oleh Brigadir Joshua. Semuanya berempati dan melakukan semua apa yang dimau. Tapi ingat,
ketika terjadi peristiwa hukum, tidak hanya Ferdi Sambo. Saya mau sampaikan, tidak akan berhenti di kayu semangat polisi Rait terkait perkara siapa di mana kliennya tuh? Tidak akan berhenti saya. Apabila saya tidak dianggap dalam hal menyuarakan kebenaran dan dibela-bela itu oknum, saya gak akan berhenti. Saya punya legalitas. Lembaga yang kita dirikan ini punya legalitas. Kegiatan kita jelas tiap hari. Satu hari bisa 8, 6, 7, 3 orang datang ke sini menyampaikan kepada kita persoalan-persoalan hukumnya. Kita bela, ada yang tidak pakai uang, ada yang sekedar kita bela. Kita ini bekerja keras untuk membantu masyarakat supaya masyarakat Indonesia ini patuh pada hukum. Kita nasihati yang pakai narkoba, kita nasihati yang kriminal, dan kita kasih siraman-siraman rohani dalam konteks kebaikan. Tetapi terkait oknum polisi juga yang diduga, karena manusia tidak luput dari kesalahan, jangan dibela-bela. Kalau diduga dibela-bela itu oknum polisi yang kemarin yang minta uang diduga ya, sama yang mengintervensi yang di jalan, ada rekamannya kok. Saya mau dibawa ke polsek, ada rekamannya, ada videonya. Saya akan maju ke Istana Presiden. Saya udah 2 kali ke Istana Presiden sebelum saya menjadi ketua umum. Saya bertarak dari 2014, penuh Roh Kudus saya. Jalan kaki saya selama 2014 zamannya SBY. 14, 15, 16, 17, 18. 4 tahun saya tidak makan makanan enak. Tidak makan daging, tidak makan enak. Hanya makan tahu dan nasi putih. Berkeliling terus mendoakan negeri ini. Masuk ke gedung KPK berdoa di sana. Masuk ke Istana Presiden berdoa. 2 kali saya jumpa Pas Pampres untuk mengerjakan tugas saya, amanah dari Yang Maha Kuasa, supaya negeri ini luput dari jolim, luput dari kesewenang-wenangan. Jadi kudirikan lembaga ini bukan untuk mencari kekayaan. Kekayaan seperti apa? Tidak. Untuk menjadi berkat, teladan, terang dan garam dunia bagi negeri ini, supaya para aparat penegak hukum, oknum-oknumnya patuh pada panggilannya. Jikalau ada yang salah oknum polisi, proses. Ya. Karena kemarin ada juga ketua salah satu LSM yang tidak perlu kusebut namanya, ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat, salah satu ketua, karena memeras 2,5 miliar katanya, diperas itu oknum polisi, ditangkap. Saya nengoknya itu keren banget ini oknum polisi, apa nih, keren banget ini polisi ini menangkap ketua LSM, ketua umum ditangkap. Ada juga saya tengok di Google, di YouTube, wartawan ditangkap. Saya minta juga oknum polisi yang tidak benar dalam tugasnya, yang terbukti ada masyarakat menyampaikan praserta masyarakat, itu lakip, tolong disikapi. Hukum tidak timbang pilih, hukum tegak lurus. Oleh karena itu saya minta kepada pengacara, jangan mundur, harus berani. Ingat lagu tadi, padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa dan raga kami. Udah kunyanyikan itu mulai dari saya SD sampai tadi kunyanyikan, nggak pernah berhenti. Dan saya nggak pernah mikir tentang apa yang akan ku dapat kalau saya tegas, nggak ada itu. Yang ku mau dan yang ku tahu, jikalau aku lurus dalam panggilanku sebagai seorang pejuang kebenaran yang berasal dari masyarakat, Tuhan yang menyertai saya. Dan kalau tiba ajal saya, nggak ada lagi di muka bumi ini, wafat saya, surga tempat saya. Amin. Itu aja. Jadi saya tetap semangat. Dan saya minta kepada semua pengacara, ya, akan siap. Semua siap. Siap. Jangan pernah mundur. Tapi jangan pajago-jagohon. Jangan petenteng-petentengan. Apalagi lari dari koridor. Saya nggak setuju pemerasan. Nggak setuju mencari-cari kesalahan orang. Orang datang ke sini minta tolong. 2 wanita, suami saya ditangkap polisi, Pak. Di mana, Pak? Katanya udah nggak bisa lagi, Pak. Lalu kami datang. Ternyata begitu datang lain ceritanya. Terus besoknya. Tiba-tiba kita dipojokin. Ayo, Tuhan Maha melihat. Saya kira itu aja pendapat saya. Maaf, saya berapi-api. Bukan saya sedang marah, tapi saya belum melihat penegakan hukum di negeri ini sesuai dengan harapan hukum itu dibuat oleh para pembuat hukum itu sendiri. Itu dulu. Oleh karena itu, Lembaga Perisai Kebenaran Nasional akan terus melangkah, ya. Saya akan terus melangkah dimulai dari Kota Bekasi.
sampai kepada Polda Metro Jaya, sampai kepada Bareskrim, ya, Irwasum harus kita jumpai, kita sampaikan ini semua, bahkan sampai kepada Kapolri, termasuk yang tadi. Apabila dilanjutkan perkaranya siapa itu? Priyono, itu silakan. Saya bawa anggota PKN, saya undang beberapa ormas atau LSM yang satu visi dengan kita untuk menyampaikan inspirasi ke Istana Presiden supaya turun Presiden dalam urusan perkara ini. Jangan hanya perkara-perkara besar, perkara-perkara KPK yang disorot, perkara-perkara yang miliar-miliar. Masyarakat Indonesia yang kecil-kecil banyak menderita karena dikit-dikit duit, dikit-dikit duit. Mau dibuka semua yang datang ke sini. Hampir tiap hari loh 5 orang ketangkap, Pak, suami saya duit sekian. Kalau direhab sekian bulan sekian, kalau ini sekian, 100 juta Pak, 200 juta Pak. Aduh, enak banget ya. Jadi saya masih tetap berjuang untuk mendukung Polri yang sebenarnya. Polri di mana Jenderal Hugeng sebagai Kapolri, dan Polri di mana Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyerukan presisi. Oleh karena itu rekan-rekan semuanya, jangan takut. Nggak usah takut. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami mengabdi, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri jiwa dan raga kami. Itu semangat juang kita. Saya kira itu aja. Ada lagi? Cukup. Oke, yuk.